Manusia di era apapun akan selalu mengalami fase terjebak dengan logika yang bertabrakan dengan konsep-konsep spiritual. Semakin kritis cara berpikir, semakin kita bertanya-tanya tentang hal-hal yang bahkan seharusnya kita tuh udah tahu. Jawabannya itu belum bisa kita tahu karena keterbatasan. Sayangnya nggak semua orang itu paham bahwa teologi itu nggak punya tolak ukur logika. Dalam teologi kita diajarin atau percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini. Sedangkan logika adalah tata cara kita untuk meraba-raba, mengetahui, mengerti suatu kejadian lewat indera dan rasio. Akhirnya jangkauan logika itu jangankan mau mencapai alam semesta, mencapai orang terdekat kita aja mungkin enggak. Kita masih bisa terkaget-kaget, gak ngerti kalau orang terdekat kita tiba-tiba begini dan begitu. Kepercayaan atau belief itu kan artinya keyakinan atau harapan positif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu atau seseorang yang lain. Dan kepercayaan itu merupakan kondisi mental yang dipengaruhi oleh situasi dan konteks sosial, seberapa banyak informasi yang kita tahu, apa yang kita lihat, dasar nilai apa yang kita punya, kapasitas kita, cara berpikir kita, dan masih banyak lagi. Tapi bukan manusia namanya kalau nggak mencoba berpikir dan bernalar yang melebihi kapasitasnya, mempertanyakan tentang kehendak Tuhan misalkan. Udah jelas-jelas Tuhan yang Maha itu kan yang penciptanya atau kreatornya. Kalau dipikir-pikir lagi itu sama aja kayak Naruto pengen tahu nih penulisnya siapa, kenapa dia ditulis, kenapa harus keluarganya yang menanggung beban desa, kenapa dia yang jadi wadah Jinchuriki, ya kayak gitulah. Padahal nggak mungkin makhluk ciptaan itu punya cara mengenal siapa penciptanya. Sekarang pun dasar yang kita punya tentang pencipta kita itu karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sebagai pencipta mengenalkan dirinya sendiri kepada kita lewat pesan-pesan yang dibawa oleh seseorang yang kita percayai bahwa seseorang tersebut adalah utusan dari Tuhan, kan gitu. Dan kita tahu jumlah utusannya itu banyak. Ada yang punya banyak pengikut dengan jumlah yang besar secara komunitas. Ada juga yang akhirnya di era modern ini secara jumlah lebih kecil. Yang ketika kelompok itu terbentuk, maka akan menimbulkan perbedaan dalam pandangan. Dan karena nalar kita yang terbatas dan berbeda-beda, lebih banyak hal yang kita nggak tahu daripada hal yang kita tahu. Akhirnya ketidaktahuan kita itu akan menimbulkan kekhawatiran. Di zaman metode berpikir itu belum ada, belum dituliskan, bahkan tulisannya aja mungkin belum ada gitu. Di masa informasi itu masih minim banget, kayak untuk tahu penyakit, bencana alam, kematian, itu metode ilmiahnya belum ada, belum kita punya. Di masa itu, teologi bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan manusia yang terjadi akibat banyaknya fenomena-fenomena yang tidak terjelaskan. Untuk seenggaknya minimal tenang dulu lah hati gitu kalau zaman dulu. Karena ada masanya kepercayaan kita menjadi sebuah tiang harapan untuk menjadi sandaran kita menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri. Yang pada dasarnya manusia itu selalu bersandar pada harapan, apalagi kalau ada di dalam kondisi yang sulit. Nah, di sini bagian yang uniknya perihal teologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, nilai-nilai ketuhanan atau keilahian, dan segala hal yang berkaitan dengan agama. Karena teologi itu sifatnya membahas hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, maka apapun yang terjelaskan di dalamnya akan mengambang dan nggak spesifik kalau diartikan. Coba kalau kita berandai-andai gitu ya, di saat manusia di zaman dulu ketika misalkan tiba-tiba jatuh sakit terus mati, nggak ada yang tahu nih penjelasan fenomena ini tuh kenapa kok bisa kayak gini, kan misteri tuh. Akhirnya akan ada manusia lain yang mencoba menjawab fenomena ini, menduga-duga lewat pikiran sesuai dengan data dan informasi yang ada pada masanya juga. Dan dari situ terciptalah kepercayaan yang awalnya kita kenal melalui jalur mistis. Jadi logika mistika itu sebenarnya bukan karena baru-baru sekarang orang masih pakai logika mistika di zaman dulu, karena memang dasarnya seorang manusia ketika masih banyak yang belum tahu dan menjadi misteri, terus kita menduga-duga dan berspekulasi, ya itu namanya mistis karena belum ada penjelasan yang pasti. Misalkan kita balik ke berandai-andai tadi yang di zaman dulu yang ada orang sakit terus belum ada ilmu medis. Manusia pada masanya yang mau datang kemana untuk menemukan sebuah solusi? Dokter belum ada, rumah sakit gak ada, tahu itu kenapa aja enggak. Akhirnya di masa itu manusia ketika jatuh sakit itu akan mencari ahli-ahli nujum disebutnya atau dukun gitu, atau seseorang yang dianggap mempunyai kekuatan yang bisa menyembuhkan kondisi dari orang yang jatuh sakit tersebut. Karena orang yang sakit itu juga kita menduga-duganya kejadian tersebut itu kejadian mistis, sama seperti kayak kutukan, terus yang terkait dengan roh spiritual atau sesuatu kuasa yang nggak terlihat gitu. Nah, akhirnya yang terpikirkan adalah gimana caranya menyingkirkan hal negatif ini yang terjadi yang kita tuh nggak tahu gitu. Ini tuh kenapa?
Pas awalnya dulu manusia belum mengetahui di dalam tubuh ini ada apa nih. Belum ada ronsen, belum ada jangankan teknologi, tahu secara konsep aja mungkin belum. Yang akhirnya untuk awal-awal kan kita cuma menduga-duga dan mungkin kita percaya tubuh kita terbuat dari apalah gitu. Sesuatu yang kita sakralkan dan kita sucikan yang akhirnya pada masanya ada orang yang penasaran, terus mau nggak mau kan harus kita buka dong gitu, dibedah mayatnya, dan memang ada kejadiannya di masa lalu. Tapi praktik-praktik seperti itu karena dia pertama kali, kayak gitu kan kaget dan takut juga gitu. Itu hal menyeramkan gitu untuk pertama kali karena kita nggak tahu. Di zaman itu siapapun yang melakukan pembedahan dalam mayat itu diyakini adalah sebuah praktik ilmu sesat yang pelakunya dulu dijuluki necromancer. Ada yang tahu nggak teman-teman necromancer? Kalau yang main game tahu ya gitu. Nah, praktik-praktik kayak membedah mayat di zaman dulu yang dianggap sesat itu namanya nekromansi. Nekromansi ini dipraktikkan dalam peradaban kuno di Mesir, di Babilonia, di Yunani, di Roma, Persia, sama Kaldea. Akhirnya sekarang kalau misalkan teman-teman coba search di internet, pengertiannya di dalam mitologi, necromancer itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang menggunakan ilmu sihir gelap untuk menghidupkan kembali orang mati. Nah, akhirnya seiring perkembangan zaman, sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. Dan manusia lain juga mulai menyadari bahwa pentingnya untuk belajar, untuk tahu sesuatu akan misteri dari sebuah jawaban. Kalau di zaman sekarang praktik-praktik kayak gitu kan namanya udah bukan disebut mistis lagi. Di zaman sekarang kalau ada praktik yang mempelajari tentang bagian tubuh manusia atau misalkan membedah mayat, kita udah nyebutnya jadi otopsi. Seperti yang kita tahu, kalau pasiennya masih hidup, terus untuk nyingkirin sesuatu di dalam tubuh kita atau organ yang rusak atau ada penyakitnya itu disebutnya operasi kan gitu. Karena udah tahu caranya, udah ada cabang ilmunya, maka hal-hal kayak gitu udah gak kita percaya lewat mistis. Di zaman sekarang kalau misalkan sakit untuk mencari kesembuhan ya udah nggak ke dukun lagi gitu, apa masih ada? Nah dari situ kita tahu mistik itu kenapa dinamakan mistis, karena belum terjangkau dengan logika lewat indera dan rasio yang tadi kita bahas di awal. Penjelasan mistika ini kan pada zamannya menjadi satu-satunya jawaban yang kita terima untuk menghadapi kegelisahan kita di masa itu. Sebagai sebuah jawaban yang seiring akan berubah karena kita menemukan jawaban yang secara rasio udah bisa kita hitung dan ukur lewat fakta yang ditemukan. Mungkin kalau pertama kali mah gitu kita nggak sengaja gitu ya nemu fakta-fakta yang dari tadinya kita nggak tahu itu terus jadi tahu karena ada sebuah kejadian misalkan, terus berulang-ulang kejadiannya selalu kayak gitu. Karena kita penasaran, akhirnya mendorong kita untuk menguji coba sesuatu berkali-kali untuk yakin kalau ternyata kita menemukan faktanya tuh beda dari kepercayaan yang selama ini tuh kita percaya ternyata. Akhirnya kita sadar selama ini kita salah dalam menduga atau memahami. Dan si orang yang menemukan fakta tersebut kan pasti sharing tuh entah ke temennya atau ngasih tahu ke orang-orang tentang fakta yang ditemukan dia lewat uji cobanya itu. Kalau dia ngasih tahu ke temennya yang sama-sama belajar juga, yang sama-sama ikut menguji coba, mungkin gampang ngasih taunya karena temannya juga tahu metodenya kayak gimana. Tapi untuk sebagian besar orang yang lain kan karena jawaban lewat hal-hal mistik yang awalnya tadi itu udah jadi bagian terfundamental manusia dalam bernalar, apalagi udah benar-benar diyakini, dipercayai, dianggap sakral, itu akan sulit orang mengubah cara pikirnya atau cara pandangnya atau percaya walaupun buktinya udah di depan mata. Harus ada serangkaian proses dulu tuh yang terjadi untuk si fakta yang ditemukan tadi itu akhirnya dapat diterima oleh sebagian besar orang ini yang udah terlanjur memegang atau bersandar pada kepercayaan mistis sebelumnya. Soalnya di perspektif orang yang udah terlanjur percaya lewat tafsir pada suatu keyakinan, menganggap keyakinan itu sifatnya mutlak. Apalagi untuk orang yang kerjaannya dia itu sebagai tokoh atau pengajar dalam sebuah kepercayaan, kalau ternyata fakta yang ditemukan itu nggak sesuai selama ini sama apa yang dia sampaikan dan dipercayai sama dia sendiri, itu akan ada rasa sakit kayak seolah-olah yang aku ajarin salah dong. Aku selama ini nipu dong. Dia akan berada pada posisi yang sulit untuk update atau menerima fakta temuan yang terbaru. Yang akhirnya nggak sedikit orang menolak dan melawan fakta tersebut. Nah, gimana untuk orang-orang yang diajarin gitu, atau netizennya, atau sebagian besar orang? Dalam hal ini, sebagian besar orang yang secara kemampuan berpikirnya rendah itu kan asal-asalan cuma ngikutin pendapat orang lain yang dia tempatkan sebagai otoritas paling tinggi.
Bahkan kadang di level suci tanpa ngerti apa-apa, pokoknya nurut aja. Ya akan ikut-ikutan nolak, sampai si orang yang ngajarin dia yang memegang otoritasnya itu mengakui juga dan menghimbau untuk orang-orang ini percaya sama hal yang baru ditemukan itu. Cuman sayangnya yang sering terjadi itu kan ditakut-takutin kalau belajar sendiri nanti salah, bisa jadi sesat, masuk neraka, udah nurut aja, percaya aja, kalau ngelawan nanti kamu kualat kan gitu-gitu. Terus akhirnya dilarang-larang deh belajar tentang hal-hal baru, dilarang untuk update. Karena nanti si tokoh itu kehilangan orang-orang yang percaya sama dia, yang memberikan privilege serta sumber keuntungan lainnya yang selama ini dia hidupnya dari situ. Jangankan untuk update pengetahuan yang baru, kalaupun ada kepercayaan lain, konsep lain, pandangan teologi lain yang sebenarnya sama akarnya, dipercaya awalnya sebagai sebuah jawaban atau harapan lewat mistis karena belum bisa diukur, terus karena hati-hati kan akhirnya berprasangka buruk, terus akhirnya karena tidak mengenal, akhirnya dibatasi juga oleh si tokoh-tokoh yang gagal update tadi itu. Apalagi terus dikasih narasi-narasi kebencian, kayak misalkan awas di agama itu nggak bener, calon neraka semua, nanti kita ke bawah. Awas kalau di agama itu mah kitabnya palsu, udah diubah-ubah. Dan masih banyak lagi yang mungkin teman-teman pernah alami sendiri gitu. Siapa tokoh yang kita bicarakan ini? Ya tokoh yang kita bahas tadi itu bisa jadi siapapun, bisa jadi orang tua kita, guru kita, teman kita. Yang seharusnya dari perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, kita tahu di zaman sekarang kalau misalkan mau belajar apapun, ada tata cara, ada metodenya untuk kita tuh paham bahkan sesuatu yang beda dari kita biasanya. Tapi karena gagal update, masih primordial, masih memegang nilai-nilai dan tradisi-tradisi di zaman dulu, akhirnya banyak orang-orang yang belajar soal konsep agama jadi tumpul di ilmu pengetahuan dan berakhir jadi heathen justice warrior di sosial media. Kita kan sering tuh ada orang-orang yang kayak gitu di sekitar kita, di sisi lain menjadi heathen justice warrior, tapi di saat yang sama kok kayaknya kehidupannya cuma dipenuhi menikmati kesenangan-kesenangan yang sementara aja gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya males buat konten yang kayak gini, yang dari awal tadi itu. Yang disampaikan itu kan dasar banget, sebuah pemahaman yang seharusnya semua orang itu nggak mungkin untuk nggak tahu. Cuma karena proses masing-masing setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Pas kecil di saat kita belum bisa memahami banyak hal, pandangan kita yang awal-awal itu kan doktrin. Untuk yang belum tahu doktrin itu apa, doktrin itu ajaran, instruksi, atau kumpulan prinsip yang diajarkan dan dikasih tahu ke kita. Instruksi dan ajaran-ajaran tersebut kan kita dapatkan dulu pas masih kecil, di masa kita belum tahu atau belum bisa berpikir sendiri. Terus diwariskan ilmu yang sifatnya juga akumulatif gitu, diturunkan. Nah masalahnya kan ada orang yang nggak hoki gitu, yang dari awal di saat dia mungkin masih kecil, yang ngajarinnya itu berasal dari bagian orang-orang yang kapasitas nalarnya cukup rendah. Dan mungkin aku pun salah satunya gitu. Aku pun berasal dari yang orang tuanya secara pendidikan itu kurang. Di keluarga itu bergantungnya pada konsep-konsep tradisi turun-menurun aja. Makanya buat paham hal-hal yang dasar kayak gini itu lumayan struggle, baik dalam akses ataupun kemampuan. Gak ada tuh dari kecil yang ngajarin gimana sih metode untuk memahami sesuatu. Contohnya kayak pas aku masih kecil itu, kalau makan lama aja diajarinnya itu pakai narasi di generasi baby boomer. Ayo kalau makan cepet, kalau makannya lama nanti keburu Belanda datang terus kena tembak gitu. Dan gak pernah nanya juga gitu sampai dewasa, ngapain juga orang Belanda datang tiba-tiba nembakin orang makan gitu. Perasaan di zaman kolonial dulu juga gak gitu-gitu amat ya kayaknya. Tapi untungnya walaupun orang tua cara nalarnya masih kayak gitu, warisan tradisi dalam keluarga yang ngajarin anak-anaknya untuk banyak baca, untuk gak jadi bodoh, pelan-pelan walaupun disertai dengan rasa sakit, akhirnya itu membuka jalan. Kenapa rasa sakit? Karena orang tua aku sendiri itu Asian value banget. Jadi kalau pulang sekolah itu akan dites soal perkalian sama pembagian. Kalau bisa baru bisa masuk rumah terus makan gitu. Kalau nggak bisa dikebukin pakai kemoceng besi sampai biru-biru, kemocengnya aja sampai bengkok gitu. Rotan juga, kepala sabuk juga disebutnya gesper gitu. Dan itu semua udah menanti setiap pulang sekolah di zaman dulu. Tapi dari situ akhirnya aku berpikir keras di zaman SD dulu itu gimana caranya nih survive hari ini biar hari ini tuh nggak kena gebuk. Dan akhirnya ada momen aku tuh sadar gitu. Ini kalau nggak dihafal, asal ngerti dan paham aturan mainnya, jawaban soal perkalian dan pembagian ini bisa kita cari di dalam otak. Yang akhirnya metode belajar aku tuh berubah di situ, udah nggak ngafalin lagi. Tapi ya nggak bisa dicontoh juga metode yang dilakuin sama orang tua aku ini, soalnya mungkin di aku jadinya begitu gitu kan. Kalau di orang lain ada juga yang dengan metode yang sama, anaknya bisa aja jadi trauma atau bahkan sampai jadi benci sama orang tuanya. Mungkin ada faktor juga kalau di orang tua aku dulu mah, walau dipukulin gitu ya,
Tapi apa yang mereka ajarin juga mereka contohin. Ada keteladanannya gitu. Walaupun mereka nggak ngerti-ngerti amat, tapi di rumah itu banyak buku yang memang beneran kadang aku lihat mereka tuh baca. Dari buku kesehatan, macam-macam buku keagamaan, yang nggak cuman dari satu agama, terus politik, ekonomi, sampai buku yang mistis-mistis yang nulis tentang ilmu kebal itu ada di rumah. Gak tahu sampai sekarang dapat dari mana, itu heran yang kayak gitu-gitu. Ya, kita sudahi dulu video kali ini karena udah berujung curhat, udah nggak bakal bener nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bisa ambil esensinya yang baik dari video-video yang aku buat. Kalau ada kesalahan atau saran atau perbedaan pendapat, silahkan bisa taruh aja di komentar. Thank you, thank you, thank you.